Hmm, itu pertanyaan untuk Mbak Ditya nggih, Mas. Pesan atau nasihat apa yang sebaiknya kita berikan kepada anak kita untuk keseharian, masa depan anak dan kebaikan anak maupun orang tua. Gitu Kak. Jadi nasihat untuk anak Kak. Ini aku ambil cara aku menasihati Iya, anak aku iya. aja ya gitu. Mm-mm. Tahu nggak, satu-satunya aku tuh nggak pernah marah. Kalau aku marah itu karena anak saya bodoh. Benar kan? Tuh, saya nggak pernah marah. Bodoh dalam konteks apa ini? Apapun dalam kehidupan. Aku bilang gini, Dek, jangan bodoh ya. Kamu tahu nggak, hidup itu susah kalau orang bodoh. Kalau kamu pintar, hidup kamu mudah. Kamu punya otak, dipakai. Pikir sebaik-baiknya untuk hidupmu. Susah, hidup orang bodoh itu pasti susah. Kamu harus pintar, cari jalan. Cari jalan, kamu punya otak, kamu bisa cari jalan. Apapun, kepepet apapun, kamu cari jalan. Karena kamu punya otak. Pakai otaknya. Itu kalau jadi kalau anak saya nangis dulu, saya bilang gini, sudah nangis ya. Nangis tidak akan bikin kamu pintar. Pikir jalan keluarnya. Kamu harus bisa pikirin jalan keluarmu. Ini pineal gland kita gitu. Oke, baik. Nah, aku kan sebenarnya orang yang logik gitu ya, realistis gitu ya, memandang sesuatu itu. Tapi semakin aku ketemu banyak orang gitu, ternyata banyak hal yang terjadi yang memang tidak bisa dijelasin dengan logika gitu. Nah, sebut saja misalnya aku kenal yang namanya Mbah Anwar. Mbah Anwar ini Kak, misalnya kita datang ke sana gitu ya, kita diajak ngobrol biasa aja tanpa ditanya nama, langsung dibuka itu, kamu pengen terbang nggak? Ah pengen Mbah gitu kan, pengen lihat bapakmu sekarang di mana, ibumu yang meninggal di mana gitu ya. Itu dikasih tuh air minum Kak, itu langsung otomatis Kak, langsung otomatis, dan itu untuk semua orang, even dia percaya apa enggak, semuanya bisa. Bisa apa terbang? Bisa, dia semacam kayak bener-bener apa, ada sesuatu yang bergerak dalam tubuhnya dari kaki ke bawah gitu, terus kemudian iya mengalami kayak semacam trance atau apa begitu ya. Jadi kayak ngeraga sukma langsung. Itu ada Nah, psychogumina itu janjian ya. Enggak. Aku pertanyaannya gimana? Kak Ditya percaya nggak, atau mungkin kenapa bisa seperti itu ya? Jadi kalau aku ngelihatnya semua adalah logika. Hmm, Nah, permasalahannya adalah apakah logika kamu sudah di-upgrade apa belum? Loh, memang ada logika pemikiran, lalu ada logika rasa, lalu ada logika ketuhanan, lalu ada logika sistem semesta gitu. Nah, masalah logika kamu sudah di-upgrade belum? Ke logika yang selanjutnya gitu. Untuk mengerti logika rasa, kamu harus menanggalkan logika pemikiran. oke. Untuk melewati logika rasa, lalu kamu masuk ke dalam logika ketuhanan, kamu memang harus melepaskan logika rasa dan pemikiranmu. Lalu kamu mengerti sudut pandang Tuhan gitu kan. Logikanya Tuhan gitu. Ketuhanan tuh berarti harus holistik. Melepaskan rasa. Lah, di situ ada logika lagi yang mungkin aku juga nggak tahu gitu kan. Ya mungkin itu dia, apakah logika Sebenarnya kamu sudah? logika ya. Sebetulnya logika loh. Orang sekarang aja santet aja sudah jadi logika, jadi sains gimana? Santet yang dulu Betul. tidak menjadi sebuah logika. Nah, sekarang namanya apa? Quantum entanglement. Itu sudah menjadi logika, menjadi sebuah perhitungan. Ada rumusnya, ada sainsnya lagi mana? Scientist ya. Ya kita mungkin sudah memasuki era di mana logika energi itu sudah menjadi logika. Logika pemikiran. Tuhan pun bisa sudah. dilogikakan. Ya belum nyampe situ rasanya saya gitu. Jadi ya mungkin sudah sedikit lagi, tapi ya nggak tahu juga karena aku ya belum nyampe sana juga gitu. Masih ngeraba-raba gitu. Cuma ya sudah banyak teori-teori yang sudah hampir menyentuh ke arah sana kan. Ya apakah logika kamu sudah terupgrade apa belum gitu? Artinya aja. gini Kak, jadi terkadang kita ini, sorry ya mungkin aku sendiri gitu ya, ketika melihat sesuatu yang menurut kita nggak rasional tuh kita terus belum menuduh
halusinasi, begini kan. Jadi artinya dengan penjelasan Kak Ditya seperti ini, saya menjadi ingat gitu bahwa terkadang kebenaran yang kita pahami adalah kesalahan yang belum kita pahami begitu. Artinya dengan kita kemudian memahami ini gitu, ternyata banyak ya kebenaran-kebenaran yang lain gitu yang kemudian kita belum menjangkaunya gitu. Makanya jangan buru-buru nyalahkan. Ya. Sebetulnya buat teman-teman yang sudah menolak dulu itu ya kan sebetulnya kasihan karena mungkin dia tidak ingin banyak belajar aja sih sebetulnya. Kan keuntungan bahwa kita menerima banyak hal itu kan karena kita jadi lebih belajar daripada yang lain. Oke. Baik. Assalamualaikum Kak, mau tanya, kalau mau tidur malam dan bangun tidur saya sering meditasi atau dengerin afirmasi jalan ke 14 hari, kepala saya sakit dan perut terasa mual dan meditasinya saya berhentikan. Itu kenapa ya Kak? Berarti ada dogma atau ada rasa di dalam diri yang tidak terima akan hal itu. Jadi ada dogma di dalam diri itu kadang bisa melawan sampai menyakiti tubuh. Atau trauma tadi ada trauma di badan juga gitu. Ada trauma itu juga keluarnya menjadi sebuah detox yang mungkin jadi sakit Mas. Jadi misalnya dia dari kecil diajarin dogma-dogma A gitu ya, terus tiba-tiba dia udah kubur itu di dalam dia gitu. Lalu dia menerima pelajaran baru gitu, yang A belum dia lepaskan gitu. Dia masukin yang B terus. Yang A-nya itu bikin penyakit di dalam dirinya dia. Harus bisa terima ada A lalu dilepaskan dulu. Memang kan we are here in this world to unlearn. Bahasa Indonesia, kita ada di bumi ini untuk melepaskan apa yang sudah diajarkan karena kita akan mendapati pelajaran dari dalam diri. Menurut saya pun ikut-ikutan meditasi itu juga kurang baik buat diri kita gitu. Karena sebetulnya meditasi atau pendekatan diri kepada Tuhan harusnya datang dari dalam diri kita sendiri. Cuma kan gak semua orang langsung tercerahkan. Memang harus mengikuti dogma-dogma dari sekitarannya dulu kan. Lalu setelah dia kenal dengan dirinya, dia akan mengerti caranya bagaimana berhadapan dengan diri dan ketuhanan di dalam dirinya dia. Lalu dia akan menemukan cara bagaimana dia mendekatkan diri dengan Tuhannya. Sebelum ketemu pakem itu kita nggak akan berhenti gitu ya. Oh iya pasti. Baik, paham saya. Oke, Rahayu mau titip pertanyaan, bagaimana cara cepat menemukan kesadaran diri untuk dapat cepat terlepas dari luka batin karena orang tua dan juga pasangan. Itu banyak banget kemarin yang ngomong kayak gitu sih. Iya ya. Banyak banget sih. Untuk melepaskan gitu. Gimana bisa melepaskan kalau kamu tidak menerima rasa itu di dalam diri memang. Karena sakit itu memang harus dinikmati dulu. Lalu bisa dilepaskan. Jangan dilupakan gitu. Iya, dinikmati dulu. Iya, memang. Viral. Dinikmati dulu, diresapi dulu, diterima dulu gitu. Akan menjadi sebuah cinta yang lebih besar lagi ketika kita memang sudah menerima sakit di dalam diri kita gitu kan. Oke. Itu pertanyaan Mas, bagaimana kita mempertahankan vibrasi atau rasa yang sudah di level tinggi agar tidak turun lagi ke bawah, di mana banyak sekali orang-orang toksik, playing victim dan manipulatif berkeliaran di lingkungan sekitar kita, dan bagaimana kita menyingkirkan semua itu agar tidak terkontaminasi lagi. Terima kamu kasih. Tidak perlu menyingkirkan ketika kamu vibrasinya sudah tinggi. Kok kamu ketawa-tawa sih? Aku kenapa ini? Oi, Mas, jangan gitu dong. Aku bingung. Mas ini loh Mbak. Apa deh? Lanjut. Kok gitu sih? Enggak, lanjut. Ya buat aku ya nggak perlu disingkirkan Mas. Ketika kamu memang sudah bervibrasi, kamu akan bervibrasi dengan orang-orang yang sesuai dengan kamu. Kalau kamu masih berusaha menyingkirkan orang toksik, yang menjadi pertanyaan adalah mungkin kamu yang toksik. Kok bisa kamu berpikir orang-orang toksik? Kalau kamu tidak penuh dengan cinta,
Kalau berarti kamu berpikir semua orang toksik, berarti kamu yang toksik. Kalau kamu berpikir semua orang adalah cinta, kamu adalah cinta. Manusia tuh cuma pengen di ngertiin kok. Manusia tuh cuma pengen di ngertiin doang. Gak ada orang satupun yang gak pengen di ngertiin. Kenapa sih orang bisa jahat? Betul. Karena gak ada orang yang ngerti dia. Mau coba singkirkan apa? Orang-orang toksik. Kamu yang harus singkirkan toksik di dalam diri kamu. Kok aku jadi ngamuk ya? Enggak sih, jadi ya buat aku ya. Jadi ada teman aku datang kepada aku dengan segala permasalahannya. Dia bilang, teman-teman aku semuanya toksik gitu. Terus aku tanya, kok aku nggak pernah ada teman-teman toksik ya? Apa mungkin dia yang toksik gitu? Setelah aku pikir-pikir, aku pelajari lagi di dalam hidup, manusia yang ternyata datang dengan segala cerita geraman akan toksik, ya sepertinya dia yang toksik. Jadi kalau kamu memang berpikir bahwa semua orang toksik, coba berkaca. Mungkin kamu yang toksik. Iya. Betul. Ya maksudnya ya, kenapa orang selalu membicarakan luar? Karena dirinya sendiri dia nggak sadar gitu. Iya. Sorry ya teman-teman, tapi jahil. Jadi Enggak, kalau dia ketawa aku nggak kuat nanti ketawa. iya. Aku juga jadi kenapa nih? Iya. Aku salah apa? Oke. Itu pertanyaan untuk Mbak Ditya nggih Mas. Pesan atau nasihat apa yang sebaiknya kita berikan kepada anak kita untuk keseharian, masa depan anak dan kebaikan anak maupun orang tua? Gitu Kak. Jadi nasihat untuk anak Kak. Ini aku ambil cara aku menasihati Iya, anak aku aja ya Mm-mm. gitu. Tahu nggak, satu-satunya aku tuh nggak pernah marah. Kalau aku marah itu karena anak saya bodoh. Benar kan? Tuh, saya nggak pernah marah. Bodoh dalam konteks apa ini? Apapun dalam kehidupan. Aku bilang gini, Dek, jangan bodoh ya. Kamu tahu nggak, hidup itu susah kalau orang bodoh. Kalau kamu pintar, hidup kamu mudah. Kamu punya otak, dipakai. Pikir sebaik-baiknya untuk hidupmu. Susah, hidup orang bodoh itu pasti susah. Kamu harus pintar, cari jalan. Cari jalan. Kamu punya otak, kamu bisa cari jalan. Apapun, kepepet apapun, kamu cari jalan. Karena kamu punya otak. Pakai otaknya. Itu kalau jadi kalau anak saya nangis dulu, saya bilang gini, sudah nangisnya. Nangis tidak akan bikin kamu pintar. Pikir jalan keluarnya. Kamu harus bisa pikirin jalan keluarmu. Itu yang selalu aku ajarin ke anakku. Jadi sampai umur sekarang, kamu bisa tanya teman-teman aku ya, anak saya lumayan lah pintar. Iya. Anakku lumayan pintar, jadi ya gimana ya, kalau teman-teman bukan cuma buat anak ya, buat semua teman-teman gitu ya. Hidup ini udah susah ya, jangan dibikin susah gitu. Hidup ini sudah ribet karena banyak sekali orang. Dengan segala energi dorongan dari semua orang, itu kan jadi sangat ribet kan. Ribet aku bilangnya, tidak akan susah gitu, tapi ribet gitu. Kalau kamu bikin hidupmu tambah ribet karena kamu kurang pintar, hidupmu akan jadi susah sekali. Coba kalau kamu berpikir dengan baik untuk menjalani hidupmu dengan baik gitu, akan jadi sangat mudah. Gitu aja sih. Logikanya gitu sih Mas. Lebih marah mana ketika anaknya bodoh sama anaknya malas? Malas itu kan salah satu bentuk kebodohan, gimana sih? Emang iya. Nah, iya dong. Gimana? Kamu melepaskan sebuah kesempatan, itu kan bodoh. Itu ada kesempatan bagus, kamu tidak ambil, kamu tidak pintar. Itu kan salah satu bentuk bodoh. Anak saya pagi olahraga, sama bareng sama saya, olahraga, meditasi bersama, grounding bersama. Kan biar tidak bodoh. Iya. Saya jadi orang tua juga akan mencontohkan.